Hello my friends everywhere anywhere. Oke sahabat-sahabat, langsung aja ya. Pada video kali ini kita akan menanggapi komentar ya dari beberapa komentator yang sempat menyimak video-video beberapa waktu yang lalu yang saya upload ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat siapapun Anda yang sudah pay attention ya, memperhatikan, memberikan waktu, memberikan perhatian ya, dan juga mungkin kalau ada yang membagikan video-video di channel Wartawan Injil ini kepada teman, sahabat, saudara dan lain sebagainya. Terima kasih banyak ya. Juga buat yang selalu memberikan apresiasi, komentar-komentar, baik komentar yang pro maupun yang kontra. Thank you very much. Oke sahabat-sahabat, langsung aja ya. Jadi saya mau mengomentari komentar orang ya. Jadi ada beberapa orang yang mengomentari video yang terdahulu yang bertajuk tentang makna Islam ya. Di beberapa waktu yang lalu saya membuat video yang membahas tentang arti yang sesungguhnya dari kata aslema atau Islam. Nah, teman-teman yang belum menyimak silakan simak itu ya. Di situ saya sudah jelaskan, saya paparkan bahwa makna daripada kata Islam adalah pasrah diri atau berserah diri. Ya, tentunya konteksnya bukan pasrah kepada setan, pasrah kepada bos, pasrah kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada masalah dunia, bukan ya. Tapi pasrah diri kepada sang pemilik alam semesta. Itu. Sekali lagi yang belum menyimak silakan disimak ya. Nah, menyikapi video itu, kemudian ada beberapa orang yang ternyata sangat sepaham dengan apa yang saya sampaikan. Banyak orang, tidak sedikit ya, ternyata banyak orang yang sepakat dan sepaham dengan warta yang saya beritakan. Dimana sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya saya memiliki pemahaman seperti itu, bahwa makna dari Islam yang asli adalah berserah diri, pasrah diri. Bahasa Inggrisnya surrender ya. Itu saya tahu sudah sekitar tahun 2004 dulu ya. Sudah pernah saya jelaskan. Nah, tetapi ada beberapa orang yang tidak setuju dan orang-orang itu mengatakan demikian. Intinya bahwa saya dibilang ngawur ya. Islam yang benar bukan cuman seperti itu. Islam itu agama bla 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 bla. Intinya nggak setuju dengan pemahaman saya. Padahal pemahaman yang saya sampaikan adalah, nah ini penting ya sahabat-sahabatku. Pemahaman yang saya sampaikan, jadi saya akan berikan dua alasan utama terkait hal itu ya. Mengapa yang saya sampaikan itu pasti benar, mutlak pasti benar, bahwa Islam adalah berserah diri, pasrah diri kepada Sang Maha Pencipta. Dan yang bisa disebut sebagai pasrah diri atau bahasa Inggrisnya surrender atau bahasa Arabnya Islam, itu banyak orang melampaui batas-batas atau sekat-sekat agama dan dogma-dogma. Jadi siapapun Anda yang betul-betul pasrah diri kepada Sang Maha Pencipta, apakah agama Anda Buddha, agama Anda Hindu, agama kota, agama Anda Kristen, kota, agama organisasi Anda namanya Islam, apapun, bahkan siapapun Anda yang meskipun tidak berkota agama, jika dalam kehidupan sehari-hari Anda betul-betul berpasrah diri, aslima, surrender to God, ya, maka Anda adalah berserah diri atau Islam atau surrender. Nah, dua alasan utama yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah, yang pertama, mutlak pasti benar yang apa saya sampaikan itu karena pengetahuan itu, ya, pengetahuan bahwa makna Islam yang asli adalah surrender in English atau pasrah diri, berserah diri dalam bahasa Indonesia. Sebab saya mengetahui hal itu sahabat-sahabatku, saudara-saudariku, ya, bukan belajar atau diberitahu oleh ulama atau orang yang berilmu. Bukan. Bukan diberitahu oleh ustadz atau guru-guru agama. Bukan. Juga bukan diberitahu oleh Pak Pendeta, Bapak Pastor, buku-buku agama. Bukan. Tapi saya bisa tahu bahwa makna Islam yang sejati adalah berserah diri, pasrah diri kepada Sang Maha Pencipta atau bahasa Inggrisnya surrender, adalah sebab saya dikasih tahu langsung oleh cahaya ilahi atau Nur Muhammad atau Roh Kudus. Ya,
Jadi saudara-saudariku, Anda mau percaya atau tidak kesaksian saya, that is not my business. That is not my problem. Itu bukan urusan saya dan bukan masalah bagi saya. Kalau Anda mau tidak percaya, itu masalah Anda sendiri. Tapi tugas saya hanya mewartakan, memberitakan, sebab saya wartawan kabar baik. Saya bukan guru, bukan orang yang mendoktrin Anda, tidak. Anda bebas mau percaya atau tidak. Tapi saya hanya menyampaikan apa yang sebenarnya. Ya, jadi yang memberitahu saya adalah Nur Muhammad, cahaya ilahi atau Atman atau Roh Kudus. Perlu saya informasikan juga bahwa Roh Kudus atau Nur Muhammad yang menuntun saya, yang mengajari saya adalah Nur Muhammad atau Roh Kudus yang sama, yang juga pernah mengajari, menuntun Yesus Kristus, menuntun Nabi Muhammad, menuntun para rasul dan nabi-nabi lainnya. Ya, jadi Roh Kudus yang sama persis. Maka pemahaman kami sama persis. Pemahamanku dengan pemahaman Yesus, pemahamanku dengan pemahaman Nabi Muhammad sama persis. Karena kami dituntun dan diajar oleh guru yang sama, yaitu Nur Muhammad atau Roh Kudus. Itu alasan yang pertama ya. Jadi mutlak yang saya sampaikan pasti benar. Mutlak. Benar menurut kebenaran Sang Maha Kuasa. Bukan benar menurut kelompok si ini, si A, si B, si C, golongan ini, golongan itu, ya bisa beda-beda ya. Kalau kebenaran manusia bisa beda-beda, tergantung kesepakatan bersama. Tapi kalau kebenaran ilahi mutlak sama. Oke, sekarang yang kedua. Mengapa pasti makna Islam adalah berserah diri atau pasrah diri atau surrender in English? Sebab kalau sahabat-sahabat teliti ya, sahabat-sahabat yang pernah membaca hadis-hadis teliti dengan seksama, dengan pikiran terbuka, dengan hati yang bersih ya. Ada beberapa hadis, salah satunya hadis Ibnu Majah, kemudian hadis, kalau nggak salah hadis Bukhari dan hadis Muslim. Pokoknya ada 3. Saya pernah membaca ada 3 kitab hadis yang berbeda mengatakan hal yang sama tentang Nabi Muhammad pernah berkata bahwa umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Hadisnya bunyinya demikian. Akan tiba waktunya umat Yahudi akan pecah menjadi 71 golongan. Jadi ada 70 golongan binasa dan 1 golongan selamat. Perhatikan baik-baik. Perkataan Nabi Muhammad ya, yang tercatat dalam hadis. Umat Yahudi akan pecah jadi 71 golongan. 70-nya binasa dan yang selamat 1 golongan. Jadi lebih banyak yang binasa. Umat Nasrani, pengikut Isa Al-Masih, akan pecah menjadi 72 golongan. 71-nya binasa, 1 golongan selamat. Dan umatku, ya maksudnya umat pengikut Nabi Muhammad ya, akan pecah menjadi 73 golongan. 72 golongan binasa dan 1 selamat. Ya. Jadi ini penggambaran bahwa yang binasa itu banyak banget. Tapi masing-masing kelompok, yang ngaku Yahudi ada 1 golongan selamat. Yang ngaku Kristen atau pengikut Nabi Isa ada 1 kelompok yang selamat. Dan pengikut Nabi Muhammad juga ada 1 golongan yang selamat. Yang lain-lainnya yang ngaku ini nggak selamat semua. Nah sekarang pertanyaan saya, coba pahami dengan teliti. Kira-kira yang selamat ini dari Yahudi yang 1 golongan, Nasrani yang 1 golongan, kemudian umat Nabi Muhammad atau umat Muslim yang 1 golongan. Ini kira-kira pemahamannya sama enggak? Ya pasti sama. Allah atau God-nya sama enggak? Yang 1 golongan. Yahudi God-nya Yahweh, sumber segala sesuatu, pencipta alam semesta. Umat Kristen God-nya Bapa, yaitu Yahweh juga. Umat Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan dalam Al-Quran dikatakan tidak ada Tuhan yang benar selainnya Tuhannya Israel. Lah ya ini ya Yahweh juga. Nah jadi sama. Lah kemudian inti ajarannya sama enggak? Ya pasti sama. Enggak mungkin yang selamat ini Yahudi yang 1 kelompok, God-nya beda, Kristen 1 kelompok,
godnya lain, yang Muslim satu kelompok, godnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiga-tiganya lain tapi selamat semua. Ya nggak mungkin ya. Jadi tiga kelompok ini, yang satu, bukan yang 70-an ya, yang satu ini, Yahudi satu kelompok, Nasrani satu kelompok, Muslim juga satu kelompok. Ini pasti sama persis pemahamannya, hakikatnya. Ya, kalau bicara cara, aturan, syariat ya bisa macam-macam. Ya, syariat bebas, terserah nyamannya seperti apa. Ya, tapi hakikatnya, tujuannya sama. Pasti sama. Godnya pasti sama. Ya, dan semua ini, maka ada hadis juga ya, saya sebagai tambahan ya. Ada hadis juga yang mengatakan bahwa semua nabi dan rasul sebenarnya agamanya satu. Maka disebut agama berpasrah diri. Yahudi itu kan sebenarnya bukan agama Yahudi, bukan, tapi agamanya orang Yahudi. Kalau orang cepat ngomongnya aja agama Yahudi, tapi kan sebenarnya bukan agama yang namanya Yahudi, bukan, tapi agamanya orang Yahudi. Apa agamanya orang Yahudi? Ya berpasrah diri kepada Yahweh. Surrender. Kalau di bahasa Arab kan Islam. Begitupun dengan Kristen atau pengikut Kristus. Apa agamanya pengikut Kristus? Ya berpasrah diri, bahasa Indonesia. Bahasa Arab, Islam. Bahasa Inggris, surrender. Pengikut Nabi Muhammad, ya sama. Bahasa Indonesia, agama pasrah diri. Bahasa Inggris, surrender. Bahasa Arab, Islam. Lo podo. Ya, jadi cukup jelas ya kiranya sahabat-sahabatku. Jadi itu alasannya mengapa pasti yang saya sampaikan mutlak benar. Warta yang saya beritakan atau berita yang saya wartakan ini mutlak benar. Bahwa Islam yang sejati adalah berserah diri, pasrah diri kepada sang pemilik jagat raya ini. Kalau bahasa Inggrisnya surrender. Ya. Jadi bukan organisasi agama yang dikasih merek. Hati-hati loh dengan organisasi agama atau organisasi yang mengatasnamakan Islam. ISIS juga ada mengatasnamakan Islam loh. Islamic State, Irak and Syria. Ayo, apa Anda mau bilang bahwa karena ada sebutan Islamic State-nya berarti dia pasti Islam yang benar? Hati-hati ya. Demikian juga yang ngaku Kristen, hati-hati kalau cuma nama mereknya Kristen, mereknya Yudaisme, mereknya Islam bisa banyak ya. Tapi yang betul-betul bersikap hidup setiap hari berpasrah diri atau surrender atau Islam, Anda harus hati-hati ya. Oke sahabat-sahabat, sekian pada video kali ini. Salam jumpa di video yang lain. Dari saya, wartawan Good News atau Evangelion atau Injil atau kabar baik bagi dunia. Salam semangat, happy selalu, dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan sahabat. Karena semua anugerah berkah-berkah yang dicurahkan oleh Sang Maha Kuasa setiap hari ini perlu kita nikmati, dan kita nikmati ada perangkatnya. Anda bisa menikmati YouTube harus ada perangkatnya, ada gadget, ada HP atau ada laptop dan sebagainya. Kalau tidak ada perangkatnya nggak bisa menikmati internet dan YouTube ya, nggak bisa lihat saya di sini. Nah, demikian juga Anda dan saya ketika mau menikmati alam semesta, mau menikmati makanan harus ada perangkatnya, ada lidahnya, ada mata, ada tangan. Jadi jaga kesehatan tubuh kita supaya kita senantiasa tetap bisa mensyukuri dan menikmati segala sesuatu yang pating kumelip yang tercurah setiap hari bagi alam semesta. Shalom, salam, rahayu, namo buddhaya, namaste.